Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu sayyidil wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman wa rzuqni fahman. Alhamdulillah, para jamaah rahimakumullah, kita berkumpul lagi untuk bertalabul ilmi di hari Rabu pekan genap di Masjid Baitul Mukmin, kecintaan kita bersama. Dan pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan atau barangkali mendalami apa yang sudah selama ini kita pelajari di dalam konteks tema besarnya adalah kesehatan keluarga. Tentu saja kesehatan keluarga dengan fondasi Islam, di mana Islam adalah jalan hidup yang sempurna, sehingga otomatis ketika kita berusaha menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan, kita punya dua pegangan. Yang pertama tentu saja Al-Quran sebagai dasar untuk kita menjalani kehidupan dengan panduan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua tentu melalui contoh nyata dari baginda Rasul. Bagaimana beliau dalam keseharian, apa yang beliau kerjakan, apa yang beliau konsumsi, apa yang beliau lakukan dalam mengisi waktu, dan bagaimana pola hidup yang beliau contohkan, termasuk istirahat, termasuk berinteraksi dengan manusia, sesama manusia, dengan alam, dan seterusnya. Karena apabila kita lihat di Quran surat Al-Ahzab ayat 2, sudah dinyatakan secara eksplisit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa sesungguhnya telah ada pada diri Rasul tersebut suri ketauladanan. Jadi artinya semua nilai kebaikan sebagai seorang manusia yang paripurna itu sudah ada dan bisa kita pelajari pada baginda Rasul. Maka apabila kita ingin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mengedepankan proses mengingat Allah yang kemudian bisa kita terpandu apabila kita meneladani baginda Rasul. Karena di dalam pribadi dan juga baik fisik maupun psikis baginda Rasul tersebut terdapat tanda-tanda. Sama ketika kita bertanya tentang keberadaan Allah, maka dalam hadis qudsi Rasul menyebutkan ana indazani abdi bi, Allah itu sebagaimana prasangka atau persepsi dari hambanya. Untuk membantu pembentukan persepsi dibutuhkan memori, dibutuhkan perspektif, dibutuhkan kalau kata anak Gen Z-nya adalah POV, point of view. Dari mana kita mau melihat kehadiran Allah? Salah satunya adalah melihat keteladanan yang telah direpresentasikan oleh Rasulullah. Kira-kira seperti itu. Maka kalau kita lihat Rasulullah itu dalam keseharian gimana gitu kan, ada pola makan yang seimbang, halalan, thayyiban, ada juga perkara toharoh, bagaimana mensucikan diri, bagaimana mensucikan proses ibadah, kita mengenal yang namanya wudhu, kita mengenal yang namanya pakaian yang bukan hanya sekedar mewah gitu ya, mungkin sangat sederhana, bahkan pakaian baginda Rasul tersebut terkadang bertambal gitu karena memang sudah robek saking sederhananya, tidak membeli pakaian yang baru. Bahkan sama dengan kita, terkadang Rasul juga menghadapi kesulitan ekonomi ketika di Yastrib yang kemudian sudah berganti nama menjadi Madinah karena adanya satu kebutuhan tertentu dalam rumah tangga, dalam membiayai syiar. Itu zirahnya, baju besinya pernah digadaikan juga di seorang pedagang Yahudi. Artinya kalau kita melihat pola hidup beliau itu bukan pola hidup seorang pemimpin yang sebagaimana digambarkan dalam konteks monarki yang penuh dengan glamor gitu ya, ada ajudannya, ada enggak, sama, setara. Ini yang disebut barangkali dengan meritokrasi yang sekarang banyak digaungkan. Udahlah, nggak usah minta fasilitas berlebih, kan sesungguhnya kita pelayan umat, kan begitu ya kalau pelayan masyarakat. Kalau Rasul dulu seperti itu kira-kira. Nah, maka ini pengantar saja sedikit. Maka kalau kita sudah melihat beberapa poinnya adalah tidak berlebihan dan pandai mensyukuri nikmat. Ini kan sebagaimana termaktub di dalam Quran surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabillah
syadid. Makannya saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Itu nanti kita bahas nih, tapi ini pengantar dulu ya. Lalu halal dan toyib, karena selama ini barangkali untuk unsur toyib ini spektrumnya luas ya Bapak Ibu. Karena kan toyib itu bahan pangannya harus baik. Kalau halal itu jelas ya, artinya kalau halal itu tentu saja bukan substansi atau zat sebagaimana yang telah diharamkan oleh Allah. Kemudian cara mendapatkannya, kadang-kadang kita mengkonsumsi sesuatu yang didapatkan dari hasil yang kemudian dalam tanda petik, dalam bahasa kekinian barangkali dananya atau uang yang digunakan untuk bertransaksi, untuk berjual beli adalah masuk kategori yang tentu saja bisa jatuhnya nanti secara fikih sebagai bagian dari sesuatu yang bersifat haram. Nah, toyib ini yang kemudian ilmunya berkembang, Pak. Karena yang namanya toyib itu nanti daging. Misalkan kita nih di usia 60-an, ada yang mengatakan, daging untuk yang daging merah katanya harus mulai dikurangi karena nanti akan menimbulkan tumpukan kolesterol yang kemudian pada akhirnya menyumbat pembuluh darah. Oh, sayur itu bagus, sebanyak-banyaknya boleh. Oh, itu juga konteks kuantitas dan intensitas perlu diperhatikan. Sebanyak-banyaknya teh seberapa kan gitunya. Sayur memang bagus, bayam, kemudian kelor, barangkali kalau yang sekarang lagi naik daun karena banyak penelitiannya, kangkung, salada air dan seterusnya. Sebanyak-banyaknya berapa? Apa aman kalau kita makan sekali makan untuk sarapan bersama bubur ayam, kemudian kita makan kangkung 5 kilo kan gitu ya. Itu yang terjadi gangguan kesehatan Pak, bukan ekonomi juga. Sabaraha tuh kangkung 5 kilo dimakan sekali gitu ya. Jadi artinya, nah apalagi sekarang ada yang disebut dengan nutrigenomik. Ada makanan yang ternyata mempengaruhi perilaku dan DNA Pak. Makanya ada orang tuh di mana salah makannya jadi galak gitu ya, atau di sebuah kota karena memang keterbatasan sumber daya gitu ya, makanannya yang ada instan-instan saja. Habis itu di jalanan pasea di mana-mana ngegas naik tinggi. Kenapa? Karena makanan instan rata-rata miskin serat, kurang protein, tingginya naon? Tinggi garam. Garam teh menaikkan tensi karena menarik cairannya, gede ambek atuh. Gitu kan, begitu tarik napasnya udaranya bersumber dari mana? Dari knalpot gitu. Kan otaknya mikir dua, pakai energi dari makanan, yang kedua pakai oksigen dari atmosfer kan gitunya. Sekarang aliran darahnya sudah ditingkatkan karena makan instan yang bergaram. Coba makannya apa Pak? Punten, saya mah tidak mendiskreditkan. Ini saya juga doyan. Ini kemudian saya didampingi nih sama asisten saya nih, calon dokter dari UIN, Pak Eca. Tahu beliau saya makannya apa? Sama, saya juga suka Indomie, tapi kan tidak 17 kali sehari kan gitunya. Jadi ya 2 hari sekali macam naon gitu ya gitu. Nah, tapi coba bayangkan, apabila kondisi ekonomi kurang baik, ini misalkan ya di sebuah kota, misalkan Jakarta Raya, Surabaya, yang gede-gede lahnya, Bandung gitu, penduduk saja dalam sehari itu beda malam sama siang, bener nggak sih Pak? Ya kan, yang dari kabupaten juga kan masuk ya, yang dari kota lain Cimahi masuk, apalagi sekarang terkoneksi dengan kereta itu KRD Bandung Raya, terus kemudian ada jalan tol, mungkin yang dari Purwakarta pun kantornya ada yang di sini, yang dari Subang ada yang di sini, yang dari mana Karawang mungkin ada yang di sini. Jadi katanya Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Jogja itu kalau siang misalkan 2 juta, kalau siang 2 juta misal ya, malam 1 juta. Jadi terbayang ya Pak, sebuah kota seperti Tokyo aja di Jepang, itu katanya penduduknya kalau aslinya gitu terdaftar mah berapa ya, 8 juta atau berapa, tapi kalau siang bisa 12 juta karena orang datang dengan kereta begitu. Nah, orang datang itu kan sama-sama napas, bener nggak? Nyedot oksigen, ada yang bawa kendaraan bermotor menyumbang CO2 kan gitu, kemudian melihat orang pabalatak di mana-mana, jalan saja macet gitu, jalan kaki saja kalau di Tokyo Shibuya itu sampai macet Pak. Gimana nggak stres, sementara waktu yang harus dipenuhi jam 8 tepat, kalau tidak nanti potong gaji dan seterusnya harus ada.
Kemudian pekerjaannya, wah menekan, stressful, barudak ayeuna namanya. Aduh, saya mah kantor saya mah toksik, pekerjaannya stressful, orang-orangnya teh nggak nyaman untuk diajak bergaul. Waduh, gitu pimpinan saya teh demanding, menuntut loh. Akhirnya rata-rata generasi-generasi muda kita tuh kadang-kadang 2 bulan resign. Males katanya kerja di sini, mau coba jadi guru. Guru cenah baru muridna bararaong cenah. Nggak kuat alih profesi jadi chef, juru masak. Geuningan di dapur teh hareudang nya heueuh atuh. Pindah ya jadi pelatih lumba-lumba gitu. Lumba-lumbanya nggak nurut gitu. Yang beda-beda bahasa, sabar gitu ya. Kita tuh inkonsistensi menjadi sangat tinggi. Kenapa? Budaya melihat media sosial, media digital yang instan. Kalau yang sudah di YouTube mah pasti yang sudah bagusnya, ya kan, orang lupa bahwa di balik itu semua teh ada perjuangannya. Inilah mind framing kita itu sudah terkena efek yang disebut dengan echo chamber media digital. Jadi yang dilihat itu bergaung-gaung di otak kita mah berbagai kemewahan, kemudahan. Wah, terus etos kerja berkurang. Nah, maka kalau dilihat makanan favorit Rasul ya ada kurma, madu, gandum, minyak zaitun. Ya, artinya apa? Sesuai dengan kondisi dan ketersediaan di wilayah. Jadi kalau kita juga alhamdulillah kalau di Purwokerto kemarin saya posting ini jadwal pengajian pekan kedua hari Rabu Purwokerto. Banyak yang DM saya, Pak, alhamdulillah WA orang Purwokerto beneran. Jadi disangkanya itu Masjid Baitul Mukmin jalan mana? Jalan apa? Kami di Purwokerto siap hadir. Bukan. Dibaca dengan lebih teliti. Memang itu jalan Purwokerto Antapani Bandung. Tapi tenanawan pamipadi kadio mah gitu ya. Hanya punten barangkali kami tidak bisa mengganti tiket gitu. Pada nanya yang asli dari Jawa Tengah Purwokerto gitu. Itu orang Baturaden bukan Pak? Bukan. Memang ada di sini juga Baturaden. Saya menerangkannya semakin riut, karena ada juga sebenarnya di sini, betul sih, ada juga, tapi bukan gitu akhirnya begitu ya. Jadi kalau di kita apa tauhid sebagaimana favorit Rasul ya, favorit kita semestinya yang cocok dengan yang ada di daerah kita juga. Orang Sunda suka lencah, bagus gitu ya. Iya, sumber probiotik terbaik di Jawa Barat. Kalau di Timur Tengah, tempat baginda Rasul apa? Sumber probiotik bakteri bagus untuk usus kefir dari fermentasi dari susu kambing. Di kita apa? Peyem. Iya, peyem yang dari singkong, Pak. Gitu ya. Itu kan difermentasi kan, Pak ya. Itu banyak sekali lactobacillusnya. Cuman gulanya juga tinggi. Jadi jangan untuk meningkatkan probiotik kemudian kita makan 2 kilo peyem. Jangan. Itu akan berakhir diabetes. Jadi ya kalau peyem sepotong sama enteh hanet gitu ya, boleh. Atau digoreng boleh nggak? Boleh gitu ya, tapi minyaknya jangan terlalu yang jelantah pisannya gitu ya. Jadi yang masih dibelem boleh. Ada nggak sih peyem dibelem? Ada kan ya, suka saya pernah lihat penyajian tuh colenak gitu kan, ada yang di belum boleh. Colenak itu bagus pakai apa, parutan kelapa kan sumber kalium yang tinggi. Jadi bapak-bapak yang tensinya rada naik tinggi itu sarapannya baiknya colenak. Gula aren glikemik kalau yang asli ya. Sekarang gula aren juga banyak yang nggak asli, banyak yang dicampur sama gula apa itu rafinasi. Jadi cari yang asli itu. Gula aren yang kita beli dari mana gitu, yang dari desa gitu ya. Terus kalau yang brown sugar tuh glycemic indexnya sama kok, kayak yang di hotel suka disediain gula putih, gula coklat. Pas di hasil penelitian kalau nggak salah ada risetnya anak IPB, sama ternyata itu dalamnya. Jadi cuman psikis aja, oh ini mah rendah gula gitu. Jadi kalau gula aren yang asli yang disadap dari nira, dari pohon aren, nah itu agak atau di daerah lain tuh ada gula sagu, ada gula jagung, boleh emang nggak itu.
Nah itu nanti colenak sarapannya. Terus nah tapi kan gulanya tetap ada Pak dari peyem. Iya habis sarapan ya kita jalan sehingga terpakai gitu. Jalannya berapa Pak? Nguriling kompleks sekali? Enggak, 10 lah gitu ya. Ngejar-ngejar tukang sayur kan gitu ya. Tukang sayur sampai merasa bingung kenapa diikutin terus gitu ya. Enggak Pak, lagi olahraga supaya semangat gitu kan ngikutin. Atau kalau kadang-kadang kita suka ke itu ya Kiara Artapa, kalau yang dari Antapani mah olahraganya favorit. Katanya ke sana soalnya saya lagi jalan sana ketemunya orang Antapani semua. Ngeriling karena tamannya bagus kata gitu. Nah boleh di situ ya. Jadi minuman di kita yang bagus apa? Kalau di Rasul ada minyak zaitun, di kita juga ada virgin coconut oil yang dari minyak kelapa. Pak, tapi saya suka zaitun, suka dioleh-olehin. Mangga itu juga boleh gitu ya. Nah buah-buahannya kan tentu beda ya. Dari sana mah anggur bagus, delima bagus. Kalau di kita apa? Takokak boleh. Terus manggis kan banyak tuh di kita, mangga. Nanas dari Subang boleh. Terus kemudian apa lagi? Papaya. Bahkan papaya itu kalau penelitian kami dulu bijinya direbus bisa untuk membantu proses penyembuhan pada saat demam berdarah. Kan kita suka kadang-kadang di musim tertentu suka banyak ya Pak ya, anak-anak kita juga kadang suka sakit demam terus didiagnosa demam berdarah. Itu rebus aja tuh bijinya, pahit sekali Bu. Itu jangankan virus saya aja nggak kuat. Jadi mungkin kata virusnya nggak usah lama-lama, pahit banget kehidupan di sini. Gitu ya. Biasanya dicampur daun jambu batu gitu. Daun jambu batu itu tidak hanya untuk diare atau nyeri apa sakit perut, tapi juga antivirusnya kuat. Karena punya kandungan flavonoid yang memang spesifik bisa mengatasi virus. Daun jambu batu, kasih daun pepaya juga bagus, sama bijinya kan kebayang ya keset pahit gitu. Jadi kasih madu sedikit, disendokin gitu rata-rata. Jadi dulu uji coba saya pertama itu pada adik saya yang kebetulan adik sepupu yang sekolah kedokteran. Dia marah-marah karena dia sangat meyakini pengobatan ya sudah. Saya bilang DBD kan nggak ada obatnya, cuman dikasih infus aja pengganti cairan. Jadi kamu pakai bahan alam aja, namanya functional food, makanan yang punya fungsi sebagai obat kan gitu. Marah-marah terus saking pahitnya, terus nggak enak gitu, pengen muntah gitu, tapi 2 hari udah bisa pulang dari rumah sakit, padahal yang sebelahnya sama seminggu. Tuh kan, itu kan salah satu resiko kita bekerja di bidang kesehatan tuh sering ketularan Pak Bu. Jadi lagi koas jaga di rumah sakit, ya kan nyamuk DBD di mana-mana ya Pak ya, ada pasien DBD gigit, kena juga koasnya. Jadi koasnya juga rata-rata banyak dirawat karena memang kalau kena infeksi di rumah sakit itu jamak lah, namanya infeksi nosokomial. Makanya diajarin cara-cara menjaga kebersihan, cara-cara melakukan proses pencegahan supaya tidak terjadi hal seperti itu. Nah, ini olahraganya, tapi saya ingin loncat dulu sedikit ya, ini untuk istirahat, nantilah kita. Nah, kita akan bicara ini dulu. Dari kemarin kita ngomongin ini, tapi nggak pernah lihat bendanya. Karena Allah itu sebetulnya telah menciptakan kita dalam bentuk sebaik-baiknya. Maka karena kita tuh diciptakan dalam bentuk yang terbaik, kita itu senantiasa mengikuti suatu pola yang ada di dalam buku resep. Nah, kan gitu ya. Jadi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim gitu. Jadi kenapa bisa sempurna? Kenapa setiap perubahan pada pertumbuhan usia itu pas proporsional? Kenapa jari juga misalnya kita sering cerita tuh kalau saya tidak salah pada saat Ramadan kok ukurannya beda-beda. Kenapa kok tidak diseragamkan gitu kan, misalnya jempol semua gitu kan, biar kalau ngasih jempol tidak, kalau bagus tidak hanya memberikan 2 jempol tapi bisa 10 jempol gitu kan. Terus nah kenapa? Karena ternyata fungsinya Pak berbeda-beda. Nah, kita tidak bisa menggenggam kalau ukuran tangannya kan jarinya sama semua, ngangkat HP juga susah Pak kalau itu kan ya Pak ya. Kalau Bapak Ibu mungkin pernah lihat, mungkin Ibu-Ibu masih sempat lihat tayangan yang cukup sedih ya, seekor gajah tuh yang kecil yang ada di Taman Nasional Pesonilo, namanya gajah tari ini ya.
ibunya disebut dengan Mama Lisa. Kemarin lucu banget share di video tuh, suka mengangkat belalai kaki. Nah, lihat kakinya tuh, kalau kaki gajah tuh jarinya jempol semua, Pak. Gitu. Karena dia tidak ada untuk menggenggam, tetapi untuk membantu cengkraman pada saat dia menapak. Jadi perlu jari yang radial, kan kira-kira gitu ya. Gitu. Kalau kita kan kena ngahuap sangu, gitunya piraku pamit jempol sedaya namanya rada hese kan gitu kan. Nah itu gajah kecil tari itu suka ngangkat kaki gitu, dilihat tuh kakinya jempol semua. Tapi dia sudah wafat karena terkena herpes hati. Jadi ibunya sedih, dan ternyata gajah itu seperti kita juga. Di tempat wafatnya anaknya itu dia tidak mau beranjak, tidak mau makan, diem di situ. Jadi yang lihat apa? Itu berlinang air mata gitu, cirambai cekerang namanya gitu ya, termasuk saya gitu. Jadi saya ikut, aduh perasaan kehilangan seorang ibu ternyata lintas spesies gitu ya. Bahkan seekor gajah pun berat melepaskan kepergian seorang anak tercinta. Nah ya, kalau kita lihat tadi, mengapa manusia bisa diciptakan sempurna, sebagaimana di Quran Surat At-Tin ayat 4, itu karena salah satu yang Allah berikan pada kita adalah buku resep yang disebut dengan DNA. Nah, DNA itu sering disebut cetak biru. Cetak biru teh naon? Ya itulah kalau arsitek membangun sebuah masjid apa renovasi masjid Baitul Mukmin, ya kan digambar dulu. Nanti bisa dibayangkan bahwa kita akan rubah konstruksi, tiangnya akan kita geser, nanti kita ruang dalamnya akan kurang lebih seperti ini, fasad yang tampak di luar nanti akan begini, nanti kalau malam hari kita akan beri pencahayaan sehingga akan ada kesan aksentuasi dan seterusnya. Kan gitu ya, muncul begitu. Maka apabila kita lihat di sini secara perspektif ilmiahnya, DNA itu adalah kode genetik yang berisi semua instruksi bagi makhluk hidup untuk tumbuh, berfungsi, dan bereproduksi. Jadi kalau resep itu misalkan capcay bahan dan bumbu, misalnya bahan terdiri dari engkol, terdiri dari wortel, terdiri dari buncis, terdiri dari salada, dan seterusnya gitu. Lalu kemudian bumbunya bawang merah 2 siung, bawang putih 1 siung. Nah seperti itu. Hanya di manusia DNA itu terdiri dari buku resep yang terdiri dari 4 huruf, yaitu adenin, guanin, timin, dan sitosin. Nanti pada saat dimasak, timinnya itu berubah, tidak ada sediaan timin, ya, tapi dirubah menjadi urasil. Nah, tetapi kalau kita lihat secara imaniah, maka secara rohani Allah itu telah menciptakan manusia dengan ketetapan dan ketentuan. Maka ketetapan Allah itu salah satunya mewujud melalui buku resep yang disebut dengan DNA. Nah, ini kita lihat nih bendanya. Kan waktu dari kemarin mah kita nggak pernah lihat barangnya ya. Nah, yang disebut dengan sel manusia itu yang sebelah kiri ini nih. Kalau dari tempat Bapak Ibu sebelah kanan. Itu yang ada itu ya. Yang kayak apa itu? Bakso. Atas bawah ini semuanya adalah gambar ilustrasi. Artinya bukan gambar yang diambil dari mikroskop langsung. Karena kalau dari mikroskop langsung mah rada ribet lah, maksudnya gambarnya kan harus diinterpretasi oleh ahli dan kemudian nah tapi kalau diilustrasikan kurang lebih seperti ini, yang seperti yang di kiri itu. Nah kalau boleh digambar, Pak Tauhid, sel itu yang mana ya? Saya kok lupa-lupa ingat. Memang saya di sini sudah berkali-kali bercerita soal sel, tapi kan tadi kita teh nggak bisa ngebayangin sel itu di mana. Jadi begini. Di tubuh manusia itu kalau kita lihat dari ujung rambut sampai ujung kuku kakiku gitu kan, itu kan kita lihatnya manusia yang utuh, yang kita lihat dalam bentuk keseharian fisik dan jasadiah yang sempurna, yang lengkap dengan indera, dengan telinga, dengan mata. Itu dari luar. Tetapi yang membangun itu semua di dalamnya ada yang disebut dengan sistem tubuh. Gitu. Jadi kalau tadi mata, telinga, dan kemudian kulit, nah ya, kemudian lidah dan hidung, nah itu masuknya apa? Sistem panca indera. Gitu. Kalau orang Sunda mah beda, namanya sistem panca kaki, itu urut-urutan silsilah, ya gitu. Nah sistem panca indera. Kemudian ada lagi
ini mulut sampai terus ke bawah, sampai kemudian mohon maaf kita sampai bisa buang air gitu ke belakang. Itu apa namanya? Sistem pencernaan. Gitu. Atau dalam bahasa Latinnya saluran atau sistem ini sering disebut dengan tractus digestivus. Tapi ya satu sistem aja, sistem cerna. Atau kita tuh bisa melompat, bisa berjalan, bisa kemudian duduk dengan tegak, bisa gogoleran dan seterusnya. Itu apa? Itu sering disebut dengan sistem muskuloskeletal. Muskulo itu otot, skeletal itu tulang. Sistem yang terdiri dari otot dan tulang. Jadi kalau kulit itu masuknya otot dan tulang, bukan. Kulit masuknya sistem pengindra, karena kulit inilah meskipun melindungi otot, tetapi kulit itu punya fungsi juga sebagai pengindra. Kan kita bisa merasakan dingin, bisa merasakan sakit ketika diciwit, bisa merasakan nyaman ketika nyender di tempat yang halus, tidak guguronjol, tidak tajam. Itu karena kulit. Itu namanya sensasi spasial, sensasi ruang juga karena kulit gitu. Kelembaban terasa karena kulit, kedingin, udara di jalan di Antapani pada pagi ini kulit. Makanya masuknya dia lebih diutamakan untuk masuk ke sistem perasa atau indera. Tapi sebenarnya dia melekat sama otot. Nah, yang bergerak, nah itu namanya sistem muskuloskeletal atau kalau geraknya sendiri disebutnya mekanisme lokomosi. Jadi loko dan motion gitu. Jadi kayak kereta api kenapa bergerak? Karena ada lokomotifnya gitu kan, kurang lebih. Ini menarik ya. Jadi sistem itu kemudian sistem organ tersebut ada di dalamnya dibangun oleh apa? Seperti sebuah masjid yang dibangun oleh bata, oleh semen, oleh pasir. Di dalamnya itu dibangun oleh jaringan tubuh. Jadi kalau misalkan kita berbicara, Pak, sistem saraf manusia, oh ya, itu terdiri dari otak, betul. Terus kemudian ada yang disebut dengan sistem saraf pusat. Oh, itu sistem saraf pusat isinya otak sama medula spinalis. Orang kita menyebutnya sebagai sumsum tulang belakang gitu, yang saraf ke bawah. Lalu ada saraf tepi yang tadi yang ke kulit, yang kemudian bisa merasa panas, dingin, katojos, nyeri. Nah, itu sistem saraf tepi. Ke dalam itu sering juga disebut ada SSO, sistem saraf otonom, di mana yang mempengaruhi kerja jantung, ginjal, usus, supaya atau yang disebut dengan organ visceral, supaya bisa bekerja tanpa diperintah oleh otak secara sadar. Kebayang jantung itu kalau diperintah oleh otak secara sadar, ketika kita lagi nggak sadar, kita bisa berhenti jantungnya gitu. Napas ini kan nggak diperintah terus napas, Bu. Jantung tanpa diperintah terus berdenyut, ginjal tanpa diperintah terus menyaring air dan kemudian menghasilkan air seni, kan gitu. Coba semuanya nunggu perintah dari kita secara sadar. Wah, kadang-kadang kita lupa napas, kadang-kadang kita lupa jantungnya berdenyut. Makanya Allah itu menjaga kita 24 jam melalui sistem yang disebut sistem saraf otonom. Otonom itu artinya dia mandiri. Nah, di otonom itu ada gasnya, namanya simpatis. Ada remnya, namanya parasimpatis. Maka pada saat kita emosi, jantungnya deg-degan, digas. Pada saat jantung digas, usus dikurangin supaya fokusnya ke jantung gitu. Masa kita lagi dikejar anjing rabies gitu, jantung deg-degan tapi usus juga bergejolak. Akibatnya sambil lari kita mikir gorengan kan gitu. Juga nama bubur kacang hijau di pengkolan lumayan. Pami didinya masa nes bubur kacang hijau, pami keluar di Purwokerto, ke Payun, ke arah Pasar Maya, Surabi, sisi kanan, nggak mungkin. Kita ingin menyelamatkan diri dari bahaya, makanya jantungnya yang kenceng. Kenapa kalau bahaya Allah meningkatkan denyut jantung, Pak? Karunya tuh sudah bahaya, jantungnya deg-degan, kan jadi nggak enak. Suka menyalahkan Allah kita punya. Kita mau lari perlu tenaga nggak? Tenaga teh datangnya dari mana? Energi teh datangnya dari mana? Dari bahan makanan, dari oksigen, dari proses metabolisme. Itu disampaikan ke tiap sel itu pakai apa? Pakai yang namanya angkutan cairan yang disebut dengan darah.
Maka ketika kita menghadapi bahaya dan memerlukan energi, jantung juga dipacu untuk memompa lebih kencang agar aliran darah yang mengangkut sumber energi dan juga oksigen untuk pembakaran sel itu meningkat kapasitasnya. Maka kita bersyukur. Coba ya, sekarang ada anjing rabies sudah mendekati kita, terus jantung kita melambat. Oh, sudah mulai. Kalem ya bro. Saya lagi persiapan ini mau lari, tapi jika nama terkuat, karena kan jantungnya langsung pelan. Kalau jantung pelan, santai, aliran darah melambat, otot-otot pun tidak siap bereaksi. Jadi begitu si anjing ngajleng gitu ya, kita oke slow motion. Kegigit gitunya. Ini manja, begitu kita lihat oh bahaya, digas. Namanya sistem simpatis. Parasimpatisnya juga bekerja, ususnya direm. Jangan mikirin barang tuang heula, ulah mikiran barang tuang heula, engke heula eta mah prioritas kedua bubur ayam mah, ayeuna mah salamet heula. Nah itu makanya itu Allah udah kasih Bu, canggih banget sistemnya. Sekarang orang bicara di teknologi AI, cutting edge technology, di mana sensor di perkotaan akan memberikan respon cepat lewat teknologi yang disebutkan IoT, Internet of Things. Itu peniru manusia. Oh, curah hujan naik, air di sungai mulai meningkat. Sensornya mengatakan dari prediksi akan terjadi banjir 2 jam kemudian. Gitu kan? Di manusia mah udah tahu, mata melihat bahaya, tidak langsung sistem saraf ngegas dengan simpatis, jantung berdenyut lebih kencang. Bahaya kelihatan mulai datang menghampiri, kita sudah mengeluarkan jurus silat yang sudah dipelajari semenjak kita. Kalau kita di sekolah kan ada Cimande, ada Tajimalela, percaya diri, dan seterusnya. Wah, ini mah jurus yang saya ingat sampai hari ini, jurus yang paling alamiah, yaitu jurus langkah 1000. Langsung set, balik kanan, set, langsung digas. Itu karena menunjang Pak. Kalau simpatisnya lambat, tidak ngegas gitu kan. Tadi responnya slow motion. Jika nama bahaya, tedah kumaha abdi tehnya. Si gogok nate ka dieu geuningan. Tapi caket aja nama kumaha ieu dan gitu ya. Boleh ada yang mau bertanya, silakan, boleh Ibu. Iya. Oh ya, ini bukan pertanyaannya tapi curcol nih. Tapi curhat. Ya benar, kenapa ya gitu ya? Terutama keadaan kondisi lingkungan secara nyata. Betul, karena ini salah satu ya, ini hipotesa ya, jangan dijadikan dalil dan belum tentu ini benar, jadi mungkin perlu dikaji ulang serta dicari referensi yang mungkin lebih tepat gitu, karena ini jawaban spontan saja. Salah satunya karena saat ini fokus dan atensi itu terdistraksi. Jadi saat ini kan apalagi nih budaya layar itu membuat kita gitu ya sulit untuk lepas dari HP, sulit untuk lepas dari layar laptop, dan karena keterbiasaan kita, habituasi namanya, melihat sesuatu yang controllable di dalam layar. Kan layar itu semuanya controllable dengan jari, dengan touch, dengan sehingga kapasitas dan kompetensi kita untuk menangani informasi ataupun sinyal yang datang dari lingkungan sekitar itu berkurang. Kan udah biasa ke hal-hal yang kecil. Ini kalau Dokter Siti Aisyah Dahlan tuh suka mengatakan, itu perempuan sama laki-laki beda. Kenapa? Laki-laki itu mencari nafkah, dia pemburu, maka dia tuh jauh ke depan melihat dan mengantisipasi perubahan. Dia pelindung keluarga, sehingga dia kemudian punya kapasitas untuk menilai bahwa akan ada bahaya, kan gitu ya. Artinya dia wawasan lingkungannya kan
Wah, sementara seorang ibu itu attention to detail karena tidak ingin makanan anaknya keracunan, karena tidak ingin anaknya itu memainkan benda-benda berbahaya, sehingga hal-hal kecil. Nah, ini satu kapasitas yang kemudian terdistraksi ketika kemampuan mengevaluasi lingkungan tersubstitusi oleh budaya di sini gitu. Ini salah satu hal yang menjadi kekhawatiran ya. Kan anak sekarang lebih cepet Pak, cari marketplace apa, cari game apa, cepet, Roblox main, itu bisa bikin macam-macam Pak. Tapi lingkungan sekitar dia nggak terbiasa gitu. Sudah ada gempa, nak keluar rumah, nak gempa, emang kenapa Bu? Gitu kan. Karena dia sudah terbiasa di HP yang terkontrol. Ya nanti kalau gempa saya pause aja, kan berhenti gempanya kalau di HP makan gitu ya. Jadi tidak menyadari bahaya yang sesungguhnya. Betul Bu, sistem saraf kita begitu. Ada namanya attention deficit, kekurangan kemampuan untuk memberi perhatian. Jangankan lingkungan Bu, diajak ngomong aja kadang nggak dengerin, bener kan itu ya, gitu. Nanya lagi gitu, Mama tadi bilang apa? Kan Mama udah bilang dari tadi, itu sekolah kamu teh ada kegiatan ini, kamu teh harus bawa ini, gitu. Oh gitu? Emang Mama kapan ngomongnya? Barusan. Akhirnya ibunya yang ngegas, jantungnya berdetak lebih kencang seperti genderang mau perang, simpatis tuh contohnya ya. Nah, maka di dalam jantung, di dalam usus, di dalam ginjal itu ada jaringan. Jaringan itu spesifik Pak, yang bekerja di jantung ya jaringan otot yang siap memompa jantung 24 jam tanpa henti. Beda dengan otot betis, meskipun sama-sama otot lurik. Tapi yang di jantung otot lurik nggak kerjanya tanpa komando. Langsung dia otomatis menjalankan tugas sebagaimana robot atau sistem yang disebut finite automaton. Hanya akan berhenti apabila ada yang nyetop. Kalau nggak ada yang nyetop, jantung mah terus. Nah, gitu. Orangnya dipingsanin segala macam, jantung mah terus selama manusia itu hidup kan gitu ya. Bahkan kalau dia berhenti, tugas dokter menghidupkan kembali kan. Ayo jalan jantung, ayo jalan gitunya. Tapi kalau otot betis sama-sama ototnya, jaringannya sama-sama juga modelnya kayak batik gitu lurik. Tapi kalau kita nggak pakai jalan ya dia mah istirahat gitu, nggak ngajak jalan sendiri kan gitu ya, tiba-tiba ayo jangan diam, terus kakinya maju gitu. Kebayang kita sholat subuh berjamaah tapi kakinya terus gini gitu. Ya kan? Makanya dia nurut sama kita karena diatur. Dah diam, sekarang berdiri, jaga posisi. Nanti ruku, nanti sujud ditekuk. Nah gitu, dia ngikut. Itu yang namanya. Jadi otot itu ada di dalam tubuh itu ada sistem yang disebut volunteer dan involunteer. Yang disadari, yang sukarela jalan sendiri, dan ada yang harus diperintah untuk mau bekerja. Gitu. Gampangnya kuliah di kedokterannya ya. Saya juga dulu kenapa aku merasa susah ya. Gampang ini, padahal kayak gini mah udah separuh ilmu kedokteran sudah dikuasai oleh jemaah Baitul Mukmin. Ini tidak boleh saya teruskan, nanti teman-teman protes. Ya, nah di dalam jaringan itu Pak ada apa? Coba jaringan. Nah, penyusun dari jaringan itulah yang kemudian kita sebut dengan sel. Maka sel itu adalah unit terkecil dari setiap jaringan tubuh gitu. Nah, ini yang sebelah kanan Ibu dan Bapak itu sel. Jadi tadi otot jantung dalamnya ada kayak gitu, otot ginjal dalamnya kayak gitu, otot betis sama, otak juga. Nah, cuman nanti bentuk-bentuk sel itu berbeda-beda. Cuman unitnya disebut sel, tergantung dia di mana. Inilah kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Kenapa? Awalnya sel itu nggak ada bedanya Pak, bukan spermatozoa. Sel nutfah dari ayah yang dipancarkan dari sela tulang sulbi, lalu kemudian bertemu dengan sel ovum atau sel telur dari ibu. Itu bentuknya seperti itu awalnya kan, gitu kan. Kemudian membelah diri menjadi dua, namanya mitosis. Setelah dipertemukan, disebutnya konsepsi.
Ya, dan setelah melalui proses jima atau persetubuhan antara suami dan istri, dipancarkan bertemu di tempat tersempit di saluran telur yang disebut dengan pars ismika atau daerah dengan suasana yang sangat romantis gitu bertemu. Lalu nanti membelah menjadi yang namanya mutigo itu zigot, morula, blastula, gastrula itu dari 1, 2, 4, 8, 16 gitu. Itu masih sama bentuk selnya, Pak. Kemudian di dalam rahim di sekolah yang pertama, maka seorang ibu itu adalah madrasatul ula gitu ya. Dia akan mulai berdiferensiasi atau berubah. Nanti kita lihat ya. Nah, di dalamnya sel inilah terdapat buku resep kehidupan. Letaknya di tengah-tengah tuh yang warnanya pink. Di tengah-tengah itu. Itu di situ disimpan yang namanya kitab kehidupan yang disebut dengan DNA tadi. Gitu. Disimpannya gimana sih Pak Tauhid? Tulisan itu di gimana, seperti apa? Tulisannya itu sebetulnya tulisan kimia ya, basa, nukleotida basa gitu dengan gugus OH. Itu kalau ibarat benang itu panjangnya sekitar 3 meter di setiap sel. Materi genetik di setiap sel itu, buku resep kita tuh kalau dipanjangin tuh lebih tinggi dari kitanya. Padahal selnya itu ukurannya 10 mikron. Jadi 1/1000 mili. Penggaris kan paling kecil 1 mili ya. Dibagi dari 1000. Nah gimana caranya itu 3 meter masuk ke situ? Gitu. Nah itu ya misteri kan Bu ya. 3 meter kan panjang ya Bu. Masuk ke sel. Pak, sel kita cuma 1 gede gitu. Ya enggak, ada tubuh kita ini kan tadi jantung aja selnya berapa miliar. Otot betis berapa miliar. Pak, berapa hitungannya yang sederhana kira-kira? 1 kilo tubuh kita itu setara dengan kurang lebih 1 triliun sel. Jadi kalau ibu 50 kilo, 60 kilo, ada 60 triliun sel. Di dalam setiap sel itu terdapat 3 meter benang yang disebut DNA, berarti ada 180 triliun meter panjangnya gitu ya. Jadi kalau cuman ke bulan mah bisa bolak-balik Bu, itu berapa kali, apalagi cuman ke Masjid Agung di alun-alun, nggak, lebih kita mah itu. Nah itu sifat yang Allah berikan dalam buku itu sepanjang itu 180 triliun meter. 60 triliun kali 3 meter, bayangin Bu, itu segitu. Itu teh kalau dilihat disamakan dengan huruf di manusia yang ABCD gitu, berapa ini gitu ya, berapa huruf? Satu sel itu mengandung berapa huruf? Sekitar 30 miliar huruf. Kebayang berapa buku yang ditulis dengan 30 miliar huruf? Satu buku itu berapa huruf ya Caya? Kalau satu buku 100 halaman tuh, kan kalau abstrak 300 kata ya. 300 kata tuh 1 halaman. Berapa buku tuh Bu? Kalau hurufnya 30 miliar Bu. Gitu. Dari 30 miliar itu yang sudah diketahui menjadi sifat manusia itu ada sekitar 30.000 sifat, mulai dari warna rambut, warna mata, enzim yang diproduksi itu. Ini sudah manusia tuh hebat juga, dikarenai Allah otak cerdas tuh luar biasa. Ini dihatamkan proses literasinya lewat yang namanya Human Genome Project di awal 2000-an. Jadi udah dipetakan tuh. Jadi Pak Bu, kalau kita nggak menguasai ilmu ini, kita bakal direkayasa semua orang. Gitu, karena resep kita teh udah banyak nah cuman Allah masih menyimpan misteri di daerah DNA yang belum kebaca, namanya intron. Yang kebaca tuh hanya sebagian kecil, kurang dari 10%, 10-20%. Yang selebihnya itu masih bisa konfigurasinya berbeda. Nah DNA yang tadi panjangnya 3 meter, hurufnya 3 miliar, 30 apa 3 miliar? 3 miliar kalau nggak salah. 3 miliar, 3 miliar abjad, 30.000 sifat. Itu dikemas. Dikemas seperti benang digolong. Gitu. Ini yang warna biru ini. Ini golongannya. Dililit-lilit gitu. Jadi namanya kromosom.
Kromosom di kita teh ada 23 pasang alias 46. Ini kayak gini. Ini yang menemukan adalah jumlah 23 pasang atau 46 itu orang Sukabumi apa Cianjur ya? Orang Sukabumi. Namanya Zhu Hanqiu, keturunan Tionghoa. Tapi kemudian bekerja di National Institute of Health di Amerika. Tapi dia mengaku, saya tetap mengaku sebagai orang Indonesia. Berarti penemu ini teh orang Indonesia. Hebat orang Indonesia mah ternyata bisa menemukan sesuatu selain menemukan HP yang ketinggalan di angkot. ada prestasinya. Nih, jadi ini jumlahnya. Nah, jadi Pak, Allah itu sangat sistematis dan organisatoris handal, Pak. Sesuatu yang besar bisa dikemas gitu ya. Materinya sangat kompak dan padat serta informatif. Tempat yang digunakan sangat efisien. Tuh, nih dimasukkan sini. Makanya ketika sudah digolong seperti ini jadi 46, bisa masuk ke yang pink itu. Gitu, di dalam yang pink itu tempatnya. Tuh ya, kalau udah tahu gini punya kita mah semakin menangis karena melihat betapa Allah teh luar biasa kan gitu ya. Ya Allah, ternyata gitu ya. Wa fi anfusikum afala tubsirun teh salah satunya seperti itu. Nah, ini saya berikan gambaran. Yang tengah tadi kan yang kromosom itu ya. Tapi Allah tadi memberi banyak sebetulnya bentuk-bentuk sel yang tunggal gitu yang ada di alam semesta. Kalau yang kayak jambu ini, jambu batu yang tengah ini sama yang sana itu sama. Ini sel dari manusia gitu. Tetapi barangkali kalau yang pojok kanan ini, pojok kiri ini pada kenal ya, ini namanya virus termasuk. Kalau lihat dari strukturnya ada kepalanya, ada jendol-jendolnya, ada itu. Ini seperti virus COVID yang kemarin, seperti SARS-CoV-2 gitu ya. Nah, itu Pak yang ada buntut, itu namanya sel bersilia, itu biasanya bakteri bisa jalan-jalan. Nanti kalau itu yang keping-keping seperti uang itu yang warna merah, nah itu sel darah merah kita, namanya eritrosit. Itu sel yang tidak bawa DNA, tidak bawa kromosom, tidak bawa inti sel. Makanya DNA itu tidak bisa sel darah merah itu tidak bisa beregenerasi sendiri dan umurnya relatif pendek. Gitu. Umurnya itu kurang lebih 3 bulanan, 3 sampai 4 bulan. Sudah harus diganti. Yang memproduksi sel darah merah itu di mana? Sumsum tulang berongga. Jadi ada yang dari tulang paha, tulang betis, tulang mana. Nah, itu kan kehebatan yang alhamdulillah Allah karuniakan di tulang juga ya, Bu. Tulang itu Bapak Ibu sepakat nggak keras? Keras ya. Tapi ringan. Ya kan? Kalau tulang itu dalamnya tidak dikasih rongga, apa yang terjadi? Densitas kerapatannya tinggi. Mungkin berat kita mah minimal 100 kilo. Karena itu kan terjadi deposit kapur ya, kalsium segala macam itu. Kalau tulang padat semua, makanya tulang itu kan bentuknya panjang, lapis luarnya itu padat, tapi padatnya juga bukan padat yang padat seperti batu, andesit, granit, bukan. Padatnya itu seperti jejaring gitu ya, yang sering disebut dengan struktur trabekula. Jadi dia tuh kalau dilihat di bawah mikroskop ada kayak jaring-jaring yang di sela-selanya diisi oleh kalsium. Jadi ada sel tulang yang disebut osteoblas yang muda, kemudian yang tua osteosit, di tengahnya itu ada kalsium untuk menjadi semacam jaring nanofiber. Jadi strukturnya itu kayak jaring begini. Makanya meskipun terlihat padat dan kuat, itu dia ringan. Jadi sekuat dan sekeras Kevlar, rompi anti peluru, tapi dibuat ringan. Kan rompi anti peluru itu niru tulang. Pakai yang namanya fiber nanokomposit. Nah, dibuat seperti itu. Sehingga tulang itu meskipun tampak padat, tapi dia ringan, tengahnya berongga. Oh, yang kosong di tengah nggak ada gunanya dong, Pak. Gunanya adalah untuk memproduksi sel-sel darah.
Bayangin satu organ multifungsi, Pak. Ringan sehingga mudah digerakkan. Lalu Pak, kenapa tulang teh menonjol-nonjol? Tempat setiap tonjolan di tulang itu adalah tempat perikatan atau tempat diikatnya otot atau tendon otot. Makanya disebutnya sistem muskuloskeletal, otot yang berikatan dengan tulang. Makanya tulang itu bisa digerakkan oleh otot. Kompak, Pak. Coba kebayang gitu, aduh memikirkan gitu kan susah tuh gitu. Maka otot betis tanpa tulang dia letoy, nggak bisa dipakai jalan karena tiap berdiri juga kita kayak ubur-ubur, kayak agar-agar gelap langsung ke bawah gitu. Makanya dikasih tulang bisa berdiri. Tulang tanpa otot majunya gimana gitu. Nah, maka energinya, motornya makanya sering disebut otot itu adalah motor penggerak. Karena gula, oksigen, segala macam larinya ke otot yang nanti bisa kontraksi panjang pendek. Ketika panjang dan pendek inilah dia menggerakkan tulang membentuk sudut sehingga kita bisa berjalan, kita bisa ngangkat tangan, kita bisa geleng-geleng begini kayak dakocan, itu semua. Gitu. Dan gerakan dakocan saya itu tadi apa? Diatur siapa? Otak. Karena otak saya punya referensi. Gerakan dakocan mah kepala digerakin ke kiri ke kanan. Koordinasi, bayangin. Ribet nggak tuh? Gitu ya. Jadi kalau kita tidak menempatkan Allah dalam kehidupan kita mah aneh. Wah, kayak gitu teh ada yang merencanakan matur? Ada. Tadi sudah masuk. Nah, di dalam DNA itu diatur. Nah, ini ya. Nah, itu macam-macam bentuk sel tuh macam-macam. Nah, yang itu namanya bakteriofaga yang kayak satelit tuh. Bayangin yang kemarin kita ngeluncurin satelit Pasifik Nusantara, satelit Garuda, kan modelnya kayak gitu, niru itu. Bakteriofaga itu adalah virus yang kemudian sasarannya adalah bakteri. Kenapa dibuat seperti itu? Sama seperti kapsul pendarat di bulan, kaki-kakinya tuh untuk nempel di sel. Bayangin Allah mah udah desain tuh segitunya gitu ya. Nah, terus pajuin heula. Ini. Pajuin dulu biar kita lihat. Nah, kalau tadi kita bicara tentang jaringan otot, jaringan jantung gitu ya. Kalau saya yang memerintahkan itu semua tadi yang ada gas, ada rem, ada bisa merasa, bisa punya memori, tenaun otak, jaringan saraf pusat alias otak. Nah, ini kalau otak itu Pak jaringannya disebut apa? Jaringan saraf. Di dalam jaringan saraf itu namanya apa? Ada sel apa? Namanya sel saraf atau sel neuron. Nah, sel neuron mah bentuknya nggak bulat. Kalau yang tadi kan kita lihat bulat ya. Nah, kayak gitu kan bulat. Kalau yang ini mah beda. Ini kayak ada buntutnya. Jadi kalau yang gampang dilihat yang bawah nih. Yang di sana itu selnya, yang ini disebut dengan akson panjang gitu. Terus di ujungnya nanti ini akan membentuk yang namanya koneksi antar sel saraf yang disebut dengan sinap. Tuh, jadi ini sel saraf itu kayak kabel fiber optik, kayak kabel listrik karena tugasnya kabel telekomunikasi karena tugasnya adalah menghantarkan pesan. Jadi di dalam otak kita, jadi kalau ibu pernah ngelihat juga kalau di pasar, bapak juga mungkin pernah lihat otak sapi gitu kan, putih, luarnya agak abu-abu gitu, disebutnya dalam bahasa kedokteran mah itu substansia nigra, substansia grisea, substansia alba. Substansia grisea itu yang abu-abu, yang putihnya itu yang ini akson. Yang akson ini dibungkus dengan, kalau kabel listrik itu dibungkus dengan insulator, kabel fiber optik itu dibungkus insulator yang sifatnya mengisolasi dan tidak menghasilkan konduksi supaya datanya tidak keluar gitunya. Kalau di manusia dibungkusnya dengan namanya selubung mielin supaya informasi kita teh fokus, tidak nyerempet kemana-mana, tidak melebar kemana-mana. Nah, ini dibungkus dengan itu. Nah, patohid kalau otak manusia kurang lebih berapa selnya gitu? Ya, kurang lebih kalau selnya mah sekitar 100 miliaran, 78 miliar sampai 100 miliar sel neuronnya. Tetapi di dalam otak kita juga tidak hanya sel neuron, melainkan ada sel-sel glia, penjaga dan pemelihara. Jadi Allah tuh luar biasanya
ketika ada satu jaringan terdiri dari sel yang harus terus-menerus bekerja, salah satunya otak kan, otak dan jantung itu kan terus-menerus bekerja. Itu ada maintenance-nya. Ada sel yang ngawal untuk memperbaiki dan memenuhi kebutuhannya. Gitu. Ada asistennya. Namanya sel glia. Itu. Ini nggak ada gambarnya, tapi kira-kira dia ada di sela-selanya begitu. Nah, bagaimana caranya sel neuron ini bekerja? Jadi kalau sel neuron itu yang bagian besarnya itu sama ya, disebut dengan soma atau badan sel. Lalu kemudian ada tangan yang pendek disebut dengan apa namanya dendrit, yang ke bawah panjang disebut dengan neurit atau akson. Jadi intinya setiap sel ini berhubungan dengan sel lain itu dengan satu koneksi disebut sinaps, tapi tidak nempel. Kalau kabel kan justru kalau putus bahaya. Kalau sel saraf itu terputus-putus. Ini hebatnya ciptaan Allah. Loh, terputus kok hebat Pak Tauhid? Iya, karena di tengah-tengahnya itu ada zat yang kemudian tugasnya adalah menyambungkan atau menghentikan. Jadi saraf itu, kalau informasi itu membahayakan, tidak penting, tidak ingin kita ingat atau menghadirkan rasa sakit, itu bisa diberhentiin. Gitu. Kalau nyambung terus, kita kan harus terima terus berarti Pak. Mau sakit banget terus saja. Aduh, gak kuat, sakit tapi terus gak bisa hilang. Gitu. Kaki kacugak, kan sakit tuh. Itu kan sampai ke sini dikasih tahu. Itu sarafnya itu, saraf 1 ke saraf 2 itu komunikasi. Ini ada pesan tentang rasa sakit pada ditampi atanapi kumaha. Oke, saya terima. Dikeluarin zat cair namanya neurotransmitter. Zat kimia yang menyambungkan. Diterima, saya terus ke atas. Tujuannya apa? Supaya kita bisa menghindari bahaya yang lebih fatal. Apabila kaki sudah kacugak paku, lalu pesan sakit dihentikan di tengah jalan, maka otak menyatakan tidak ada masalah. Maka gerak kaki tidak diatur. Akibatnya apa? Eta paku nutos katincak sapalih, gitu ya, malah dibebeskeun. Kan gitu. Tapi begitu kita tahu ada rasa sakit, kan kita refleks narik, bener nggak? Gitu, karena informasinya diteruskan gitu. Tetapi ketika sudah mulai rasa sakit itu sangat mengganggu sehingga kita ngangkat kaki saja tidak bisa, padahal orang teka cugakna di tengah jalan, kan bahaya kalau rasa sakit ini tidak dikurangi, gitu kan? Maka otak mengeluarkan zat, salah satunya adalah endorfin yang bisa mengurangi rasa sakit. Bekerjanya di mana? Zat ini memblok. Ketika antar sel saraf tadi sedang mengirimkan pesan sakit, kan tadi di tengah-tengahnya bolong, diisi. Jangan dulu, kurangin dulu sakitnya, supaya orang tersebut yang sadar kakinya tetos kacugak paku bisa ke pinggir melangkah tanpa rasa sakit yang membuat dia tidak bisa bergerak. Kenapa? Kalau rasa sakit itu terlalu kuat dan dia tidak bisa bergerak di tengah jalan, bahaya, bisi kageleng truk tronton. Makanya orang jatuh di motor di tengah jalan itu meskipun patah kaki rata-rata bisa minggir, Pak. Karena rasa sakitnya itu sesaat hilang, diblok. Coba bayangin kalau yang namanya kabel saraf itu nyambung terus, motongnya di mana? Nggak bisa. Maka ketika endorfin yang disebut yang punya kemampuan untuk menginhibitor, menghambat munculnya rasa sakit itu bekerja, maka dia stop dulu, jangan naik ke atas, gitu. Sehingga, aduh, agak berkurang ini, bahaya ini mah jalan raya, misalkan di daerah Ujung Berung, Cibiru, itu kan kendaraan nggak pernah berhenti yang menuju ke Jatinangor, Sumedang. Waduh, bahaya, ayo ke pinggir dulu. Bapak nggak apa-apa, itu kaki kayak gitu. Ya nggak apa-apa. Begitu sampai di pinggir pingsan, baru sakit lagi, gitu kan. Tapi sudah aman. Sering nggak ngeliat yang kayak gitu? Kan sering, Bu ya. Saya aja pernah ngelihat gitu sampai saya yang mau pingsan, orang itu tulangnya udah keluar gitu, dia malah kepinggir apa gitu kan gitu. Tapi begitu di pinggir, habis kan itu si endorfin itu. Datang lagi rasa sakit, ya karena memang rasa sakit itu perlu untuk menunjukkan bahwa ada organ yang mengalami kerusakan. Nah,
Bapak Ibu pernah tahu nggak ada orang yang sakit jantung terus fatal karena bolong di gigi? Kan sering kan ada bilang gitu, itu tuh dari gigi nggak ketahuan gini-gini. Kenapa? Begitu dia sakit gigi, ini dia tuh mengkonsumsi penahan rasa sakit. Ternyata ini sudah radang dan terus masuk ke aliran darah si bakterinya dan seterusnya. Dia nggak ngerasa sakit karena terus minum penahan rasa sakit dan anti radang. Gak taunya kena yang namanya radang di otot jantung, miokarditis atau rematik di katup jantung. Itu karena minumin obat. Nah, obat penahan rasa sakit itu juga sama. Masuk di tengah-tengah antara si saraf itu, ngebohongin. Gitu. Nggak sakit, nggak ada kahuruan didinya. Itu, itu mah hoax. Kalem ya bray. Keadaan aman terkendali, kan gitu kan. Di sini teh udah bolong, udah nggak ada itu mah gitu santai. Nah begitu ternyata kena jantung baru dokter jantungnya nanya, ibu emang ada masalah dengan gigi ini? Kayaknya bakterinya yang di otot jantung kayak dari begitu. Oh ternyata teh sudah pulpitis kronik sampai ke akar dan seterusnya. Ibu teh nggak kerasa gitu? Ya dok kerasa, makanya tiap pagi itu saya minum obat diklopenat, minum obat asam mepenamat, sok ngarasepan sendiri tehnya konstan saya minum gitu. Kalau itu piroksikam sadaya welah di leut kan gitu ya itu. Nah, sebelum kita akhiri nih, kan kita jam 6. Nah ini nih saya mau, nah ini yang diproduksi tadi di sumsum tulang. Jadi yang namanya darah putih kita itu di sumsum tulang itu ada produksi darah merah sama darah putih. Nah semua ini juga sebetulnya sesuai dengan fatwa Bapak Haji Roma karena mereka ini semua darah muda. Ya ini namanya darah muda, gitu ya. Nah disebutnya stem cell darah muda. Makanya nanti darah putih itu ada 2 divisi. Nah yang kemarin kan saya bilang tuh, Pak ada yang unit reaksi cepat ya, yang nggak sekolah di Timus, ada yang sekolah masuk pesantren heula di Timus. Nu pesantren heula di Timus yang sering disebut dengan itu limfoid stem cell sebelah sana. Nah ini santri-santri Timus teh namanya limfoblas. Itu yang nyantri di Timus. Kemudian mempelajari mana yang kemudian bisa membahayakan, mana yang musuh, mana yang teman. Sementara kalau yang mieloid nanti jadinya sel darah merah. Oh ya tadi belum diceritakan. Kunaon si darah merah itu usianya muda. Kan hanya kurang lebih 30 hari kali 4 atau ya 90 hari sampai 120 hari. Berarti sabar sih, bener ya? 3 bulan sampai 4 bulan ya? Ya. Jadi hanya 3 bulan sampai 4 bulan, 90 sampai 120 hari rata-rata. Dia sudah harus diregenerasi karena dia tidak bisa membelah diri. Karena dia tidak punya kosong dalamnya. Ini satu sel yang kosong. Wah, kita protes. Pak Tauhid, Allah teh kunaon sih maknya sel darah merah teh kosong, yang lain mah ada isian, ada ininya, ada inti sel dan seterusnya. Kenapa? Karena fungsi sel darah merah itu untuk mengangkut oksigen. Ibarat mobil, dia mah mobil box. Kebayang nggak kalau mobil box dalamnya dipasangin bangku? Nah terus kita mau ngangkut yang namanya karung-karung, kan kapasitasnya kan berkurang. Maka karena dia adalah mobil box, maka diberikan ruang untuk mengangkut. Ini oksigen Pak yang diangkut. Oksigennya diikat dengan zat besi dan protein. Makanya kita makan kangkung supaya dapat Hb, hemoglobin gitu ya. Hemo itu besi, globin itu protein. Kangkung dan tempe makan pakai sambal terasi, kedah di sanguan supaya kemudian energi itu digunakan untuk respirasi, bernapas, masuklah oksigen. Oksigen bertemu dengan kangkung dan tempe diangkut oleh darah merah. Makanya kenapa darah merah kosong? Di dalamnya harus ada ruang. Untuk apa? Ngangkut tempe, ngangkut kangkung, ngangkut beas gitu, makanya dikosongin. Nanti ini kita sudah jam 6 lebih, itu nggak kerasa ya gitu. Nanti kita kan ada jadwal di Pekan Genap ya Pak Prof ya, nanti kita lanjut, kita cerita yang tadi akan masuk pesantren. Tapi kalau mau lihat yang aslinya mah ini tuh
Nah, ini dari mikroskop. Kalau yang sebelah sana itu namanya sel-sel leukosit atau darah putih polimorfonuklear yang bekerja pada saat tadi kita kacungklak, kita lecet, kita apa. Nah, itu asli. Kalau ini mah asli. Dicat dengan gimsa. Itu iya gimsa. Hematoksilin eosin atau gimsa, pengecatan-pengecatan yang banyak digunakan di jaringan. Itu, nah kalau dilihat bentuknya seperti ini, nantilah masih banyak ini soalnya. Nah ini kalau yang dari Sam nih, ini yang asli nih, bentukan asli nih, dengan perbesaran beribu-ribu kali lipat. Yang sebelah kanan itu makrofag, yang tadi mau bisa memakan zat-zat yang atau benda-benda yang dianggap bisa berbahaya, ditelan nanti. Dah ya, nanti kita sambung 2 pekan ke depan yang pas genap di bulan Oktober ya Pak ya. Nah, nanti bulan Desember kita sudah bisa wisuda kedokteran. Ada yang mau bertanya satu mungkin? Nggak ada ya, udah ya. Nanti kita baik, hatur nuhun pisan atas segenap perhatian yang diberikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.